Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, tullab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan langsung saja kita sampai di halaman 51 ya sekarang. Masih di pembahasan tentang siapa Allah ya. Nah, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, "War-rabbu huwal ma'budu." Wad-dalilu qauluhu ta'ala, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Dijelaskan ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, war-rabbu, Rabb itu, huwal ma'budu, adalah yang disembah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Rabb kalian." Ya. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang Rabb kalianlah yang telah ya menciptakan untuk kalian bumi itu sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan tanpa tiang ya, sesuatu yang tinggi ya, tanpa tiang ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Tuhan kalian yaitu sesembahan kalianlah yang telah menurunkan dari langit itu air yang kemudian tumbuh ya. Dari adanya air yang turun dari atas itu ya, berbagai macam tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu tandingan ya, dalam keadaan kalian benar-benar mengetahui. Nah, ya, jadi dalam keadaan kalian benar-benar mengetahui bahwa Allah itu tidak memiliki tandingan, maka jangan sampai kalian menjadikan tandingan bagi Allah yang kalian ibadahi ya, bersama dengan ibadah kalian kepada Allah Ta'ala. Nah, kita baca ya penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala ya, di penjelasan Al-Ma'bud ya. Yushirul muallifu rahimahullahu ta'ala ila qaulillahi azza wa jalla. Penulis mengisyaratkan ya kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang kata Syekh Utsaimin di sini ya, menjelaskan Rabb itu adalah yang disembah. Maka ya, beliau menjelaskan ini diisyaratkan ya, tersirat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin." Sungguhnya Tuhan kalian semua wahai manusia adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Ya, yang melingkupkan malam kepada siang, menutupkannya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, dan matahari, bulan, bintang-bintang semuanya tunduk dengan aturannya, tunduk dengan aturan Allah. Alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya yang menciptakan dan yang mengatur segala sesuatu adalah Rabbul alamin, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54 ya. Nah, sudah kita baca juga sebelumnya. Farrabbu huwal ma'budu. Maka Rabb itu, Rabb yang dimaksud dalam ayat-ayat yang kita baca ketika kita baca di Al-Quran, Rabb itu adalah berarti al-ma'bud, yang wajib untuk kita sembah. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Huwallazi yastahiqu an yu'badu, yaitu yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Au huwallazi yu'badu listihqaqihi lil ibadah. Karena memang Rabb itulah satu-satunya yang bisa disembah, satu-satunya yang berhak
karena memang dialah satu-satunya yang berhak untuk diberi peribadahan. Walaisal ma'na anna kullama ubida fahuwa rabbun, dan makna ya yang dimaukan dari yang disembah di sini, Rabb adalah yang disembah, itu bukanlah setiap yang disembah itu sama dengan ya Rabb, ya fahuwa Rabb, ya. Fal alihatul lati tu'badu min dunillah wattakhadhaha ubaduha arbaban min dunillah laisat arbaban. Maka Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu dijadikan ya oleh penyembahnya itu sebagai Tuhan, itu bukanlah Rabb, ya. War-Rabbu huwal khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umuri. Ini tolong kasih garis bawah yang terakhirnya. Maka kesimpulannya Rabb itu adalah Al-Khaliq, satu-satunya yang bisa menciptakan. Al-Malik yang menguasai segalanya. Al-Mudabbir yang mengatur segalanya. Ya, yang mengatur li jami'il umur, yang mengatur seluruh perkara. Jadi kalau mau disimpulkan, ya, gampangnya Syekh Utsaimin ngasih kunci kepada kita, ya, bahwa Rabb yang benar, Tuhan yang benar, itu adalah ya, minimalnya yang disebut Syekh Utsaimin di sini ada 3 ini: Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang menciptakan, yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Itulah ya Rabb yang harus kita sembah. Dipahami ya? Nah, kemudian ya, wad dalil ya, dan kita akan bahas dalilnya ya, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ad-dalilu anna rabba huwal mustahiqu lil ibadah, bahwa dalil bahwa Rabb itulah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya di poin ketiga itu, an-nida'u muwajjahun li jami'in nasi min bani adama. Seruan di dalam ayat ini, ya ayuhan nas, ya, itu adalah seruan untuk seluruh manusia ya, dari anak Adam. Amarahumullahu azza wa jalla an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Allah memerintahkan seluruh manusia, tidak ada satupun kecualinya, untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Fala yaj'alu lahu andadan, maka jangan sampai ada yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyinu annahu innama istahaqqal ibadata likaunihi huwal khaliqu wahdahu la syarikalah. Dan Allah menjelaskan, Allah memanggil semua manusia untuk menyembahnya semata ya, karena memang dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, karena dialah satu-satunya yang menciptakan semua, yang menciptakan seluruh alam semesta. Tiada sekutu baginya, tiada pembantu baginya, tiada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah seruan ini, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Apa isi seruannya? Sembahlah Tuhan kalian, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Kata Syekh Utsaimin, qauluhu alladzi khalaqakum hadhihi sifatun kasyifatun tu'allilu ma sabaqa ay ubuduhu li'annahu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Ini adalah sifat ya, yang mengungkap dan menjelaskan apa yang sebelumnya. Ya, jadi ayatnya kan, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, kan begitu. Kenapa kok harus menyembah Tuhanmu? Nah, dijelaskan di sini. Alladzi khalaqakum, karena Tuhanmu itulah yang telah menciptakan kalian ya. Famin ajli kaunihi rabbul khaliqu kana lizaman alaikum an ta'buduhu. Karena keberadaannya, yaitu karena Allah lah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kalian, maka wajib bagi kalian untuk menyembahnya semata. Walihada naqulu yalzamu kullaman aqarra bi rububiyatillahi an ya'buduhu wahdahu illa kana mutanaqidan. Oleh sebab itu kita simpulkan, kata Syekh Utsaimin ya, tolong kasih garis bawah di akhir ini ya,
Yalzam, bahwa wajib, yang wajib, ya, perkara yang wajib, semua yang telah menetapkan rububiyah Allah, semua yang mengakui Allah itu Tuhannya, semua yang mengakui Allah itu satu-satunya yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur segala sesuatu, itu ya konsekuensinya adalah dia harus menyembah Allah semata. Ya. Kalau tidak menyembah Allah semata, mutanaqidon, berarti ya, penetapannya itu bertentangan dengan kenyataan. Jadi maksudnya kalau orang sudah ngomong Tuhanku Allah, yang menciptakanku Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menghidupkan, mematikan Allah, kalau dia sudah menetapkan itu, seharusnya dia menyembah Allah semata. Itu yang wajib, itu yang benar. Kalau tidak demikian, kalau dia masih meyakini ada tandingan bagi Allah, oh yang ngatur daerah sini itu ada yang bau rekso ini. Jadi kalau mau masuk ini, aku ya yakin ini Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi khusus daerah sini, ya, daerah gunung ini ada penunggunya. Jadi kalau kita mau ke situ harus kulon-kulon sama penunggunya. Nah, kalau ada orang yang mengatur, meyakini ada yang mengatur sejengkal pun dari urusan alam semesta ini selain Allah, ya, berarti ya, penetapan dia terhadap rububiyahnya itu masih salah. Berarti salah, paham ya? Nah, apalagi jika ia ternyata menyembah selain Allah, itu tentunya sangat bertentangan dengan penetapannya. Ya, kalau dia itu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, inilah ya yang yang menjangkiti kaum muslimin, ya. Dan setan suka di situ. Setan itu kan berusaha ngajak orang masuk neraka, ya kan, dengan segala cara, ya. Dan tipu daya terbesar setan, ya, dan jalan pintasnya setan untuk dapat teman itu yang ngajak orang untuk nyembah selain Allah. Nah, dan saya tambahkan sedikit ya, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, ya. Salah satu hal yang paling populer, yang paling enak untuk diajarkan setan kepada manusia itu adalah rasa takut. Ya, setan itu ya membuat manusia itu menakut-nakuti manusia hingga akhirnya dia takut kepada selain Allah, lalu dia kasih beribadah kepada selain Allah. Kita ambil contoh, ya, seperti saya tadi nyontohkan di gunung. Ini masih banyak ya. Ya, saya kalau ditanya, Mas agamanya apa? Islam. KTP-nya Islam. Ya. Bahkan sholat, bahkan ya kadang begitu. Tetapi dia meyakini kalau gunung itu yang ada yang ngatur sendiri. Makanya dia kalau hari-hari tertentu ngasih sajen dan sebagainya. Ya. Loh, kok sampai begitu? Nah, nanti kalau ditelisik, sebabnya apa? Rasa takut yang ada pada dirinya. Aku itu kalau nggak begini, kalau nggak ngasih sesajen seperti ini, nanti aku takut gunungnya ini akan diubah ke sama yang bau rekso, akan gempa, akan begini, akan begini. Nah, ya, maka itulah ya Allah mengingatkan pada kita, innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ah. Seperti itu kerjaannya setan itu, menakut-nakuti walinya. Ya, jadi pintu terbesar untuk orang itu bisa terjerumus dalam tipu daya setan ini adalah takut. Ya, rasa takut kepada selain Allah, rasa takut ya kepada hal-hal yang memang itu bisikan setan. Ya, dan itu kalau dikembangkan, akhirnya apa? Menyembah selain Allah. Nah, insya Allah kita akan buktikan nanti ya. Ada pembahasan khusus tentang rasa takut nanti, insya Allah di belakang nanti. Ya, dan saya kasih gambaran aja dulu ya di awal ini, bahwa salah satu sumber terbesar dari tipu daya setan supaya masuk neraka itu ya rasa takut ini. Ya, kita kalau udah takut kan apapun kita lakukan. Kita takut corona, udah kita pakai masker, kita pakai ini ya. Ya walaupun ini memang digolongkan oleh para ulama kalau takut corona itu khauf tabi'i, takut dari tabiatnya. Ya, tapi nanti ada takut sir ya, takut yang tidak kelihatan, itu yang bisa membuat orang seperti yang ada di, yaitu tadi yang saya contohkan itu, ngasih sajen dan yang semisalnya, itu gara-gara rasa takut yang dieksplor oleh syaitan. Taib, kembali ke sini ya, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, ya,
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dan orang-orang sebelum kalian, ya, agar kalian bertakwa. Ai min ajli an tahsulu an ala taqwa. Sembahlah Allah agar kalian meraih ketakwaan. Wat taqwa hiya ittikhadhu wiqayatan min adzabillahi azza wa jalla bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi. Ini tolong kasih garis bawah nih. Definisi takwa, ya kata Syekh Utsaimin di sini, ya. Takwa adalah ittikhadhu wiqayah. Ya, dia itu, ya, mengambil penjagaan dari azab Allah azza wa jalla dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Jadi takwa itu, ya, ngambil tameng dia. Tameng dari apa? Dari adab Allah. Lah carane piye? Carane dia melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah bertakwa. Paham ya? Nah, kemudian, ya, kita lanjutkan pembahasannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Rabb kalian itulah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Was samaa ay ja'ala, ini di syarah ya, tapi apa namanya? Hurufnya enggak kelihatan mungkin di situ ya. Ay ja'alaha firasyan wa mahadan nastamti'u fiha min ghairi masyaqqatin wala ta'abin kama yanamul insanu ala firasyihi. Yaitu Allah yang menjadikan bumi itu terhampar, ya. Terhampar, ya, yang kita bisa bersenang-senang di hamparan tersebut, ya, tanpa kesulitan dan tanpa rasa capek, sebagaimana orang yang tidur di atas firasnya, di atas dipan, di atas ranjangnya. Dinamakan firas kan karena terhampar, terbentang untuk ditiduri. Nah, bumi ini biasanya yang rame itu kan yang daerah datar kan begitu. Ya ada orang yang hidup di daerah pegunungan, tapi tentunya jumlahnya lebih sedikit daripada yang di daerah datar. Ya, biasanya kan begitu. Dan Masya Allah ya, kalau kita lihat dunia ini, hal-hal yang unik itu ya ada, tetapi tidak banyak begitu. Dan kebanyakannya, semua yang ada di bumi ini telah Allah siapkan untuk menunjang kehidupan manusia. Ya, kita contohkan hidup di Solo. Mungkin nggak hanya Allah sediakan hamparan saja, tapi Allah keluarkan mata air dari bawahnya. Allah atur hujannya di area Solo itu bagaimana. Ya, Allah atur kemudian hawanya sehingga orang itu betah tinggal di Solo dan sebagainya. Masya Allah. Ya, benar-benarlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Ya, inilah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, was-samaa binaa, dan langit sebagai bina. Ya, ai fauqona, bina itu adalah apa yang ada di atas kita. Li annal bina yusayyiru fauqas sama binaan li ahlil ardi wa hiya saqfun mahfudun kama qala ta'ala. Yang dimaksud di sini, ya, bina di sini, bina itu ya kalau secara bahasa artinya bangunan begitu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan bina di sini adalah satu, ya, semacam bangunan yang berada di atas satu buatan Allah, satu ciptaan Allah yang berada di atas, ya, penduduk bumi ini. Ya. Yang itulah yang diisyaratkan oleh Allah sebagai atap yang terjaga, atap yang dijaga. Ya, kita lihat orang bisa bikin atap tanpa tiang. Nah, Allah bisa bikin bangunan tanpa tiang. Langit itu, ya, atap kita yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa tiang. Ya, Allah mengatakan, wa ja'alna samaa'a saqfan mahfudhan wa hum an ayatiha mu'ridun. Ya, surat Anbiya ayat 32. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Ya, jadi seperti yang kita lihat langit itu, ya. Jadi orang ning dhuwur karepe dhewe ngono, enek sing jaga. Ada yang menjaga biar tidak jatuh, ada yang menjaga biar tetap dalam kedudukannya seperti itu. Allah yang membuatnya, ya. Wa hum an ayatina mu'ridun. Ya, dan ya, mereka yaitu orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang benar-benar jelas bisa mereka lihat ini, mereka berpaling. Ya, mereka enggak mau memikirkan itu, tanda kekuasaan Allah itu. Ya, akhirnya mereka kafir terus. Nah, ya, inilah langit, Masya Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan dari atas itu, dari langit itu, ya, air.
Ai anzala minal uluwi minas sahabi ma'an tahura. Allah turunkan dari atas, yaitu dari awan, air yang suci. Sebagaimana Allah katakan, lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun, ya. Untuk kalian, ya, darinya minuman, ya, dari turunnya dari tada hujan itu, ya. Wa minhu syajarun, dan dari air hujan itulah, ya, tumbuh, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, yang kalian bisa memanennya. Masya Allah, ya. Inilah Allah yang menurunkan hujan, ya. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, maka keluar dari air, ya. Air itu bisa menghidupkan bumi, yang akhirnya, ya, kalau buminya hidup, ada tumbuhan-tumbuhan semua, itu sebagai rezeki bagi kalian. Ata'an lakum, ya, yaitu pemberian dari Allah untuk kalian. Ya, sebagaimana dalam ayat lain Allah mengatakan mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, semua tumbuh-tumbuhan itu adalah mata'an lakum wa li'an'amikum, ya, sebagai yang bisa kalian pakai untuk bersenang-senang, ya, artinya makanan kalian dan juga hewan-hewan kalian. Kita ini, ya, kalau mau memperhatikan dengan seksama, apa ada orang yang bisa membuat tumbuhan? Itu tidak ada tuh, ya. Kalau menyilangkan tumbuhan, iya ada, tapi hasilnya itu Allah yang menumbuhkannya, ya. Orang mau profesor seluruh dunia ketemu, bikin tumbuhan baru, bikin tanaman baru yang tanpa ada, ya, proses persilangan atau apa, nggak bisa. Yang benar-benar murni, ya, yang mereka yang menanam dan sebagainya sampai gede, sampai bisa dipanen, nggak bisa, ya. Bahkan kalau kita mau bukti, ya, belum lama, ya, saya pernah mampir di daerah sana itu, jalur Dendels, daerah Bantul bawah, dekat laut itu kan, ya, itu ada kan itu tanaman semangka itu, budidaya semangka itu loh. Masya Allah, ya. Kalau dari jauh, Masya Allah, bagus sekali. Ya, pernah kita suatu saat dekati, ya, tanya petaninya, ini yang kira-kira berhasil panen berapa Pak? Itu, ya, petaninya bilang, ya, alhamdulillah 90% berhasil, yang 10% rusak. Walaupun cara nanamnya, pupuknya, apa semua udah bagus sekali. Tentu kalau manusia pengennya kan 100% berhasil, tapi ternyata ada yang rusak, ada yang berhasil. Siapa yang bisa bikin itu? Nah, itulah, ya, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita mau lihat tiap hari, ya, ada di sekitar kita, ya, pari kalau bahasa Jawa nih. Kalau bahasa Indonesia padi, ya. Padi, ya. Orang nanam padi cuma ditinggal. Nanti ada burung mungkin sama petaninya diusir-usir, dikasih pestisida apa semua. Bisa kita makan akhirnya hasilnya. Ini kalau kita mikirkan dari awal tumbuhnya padi sampai kita makan, ya, mikirkan satu bulir berasnya aja, ya, insya Allah bisa membuat kita kenal terhadap yang maha kuasa, yang bisa membuat bulir padi itu, ya, menjadi seperti apa yang kita bisa makan itu. Subhanallah, ya. Maka kalau begitu, ya, kok ada yang nyembah selain Allah, ini kan aneh, ya. Maka kita mari perhatikan, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, ya. Nah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, di akhir ayat Allah tutup, ya, karena Allah lah satu-satunya yang memberi semua itu untuk kalian tadi, yang menciptakan kalian, menciptakan bumi, menciptakan langit yang terjaga seperti itu, memberi rezeki kalian, ya. Sampai tadi ini dijelaskan air yang turun sehingga bisa membuahkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka Allah tutup, ya, dengan kalimat fala taj'alu lillahi andadan. La taj'alu li hadzal ladzi khalaqakum wa khalaqal ladzina min qablikum. Jangan kalian, ya, jadikan bagi Tuhan yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, wa ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian ini bumi yang terhampar, was-samaa'a binaa'a, Tuhan yang telah menjadikan bagi kalian langit yang ada di atas kalian, wa anzala lakum minas samaa'i ma'an, yang telah menurunkan untuk kalian, ya, air dari atas, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum,
yang dengannya bisa tumbuh, ya, tumbuhan-tumbuhan yang menjadi rezeki bagi kalian. La taj'alu lahu andadan ta'budunaha kama ta'budunallah. Jangan sampai kalian jadikan bagi Allah itu tandingan yang kalian sembah sebagaimana kalian menyembah Allah. Au tuhibbunaha kama tuhibbunallah, atau kalian cintai seperti kalian mencintai Allah. Fa inna dzalika ghairu laikin bikum la aqlan wala syar'an. Karena jika sampai kalian menyekutukan Allah, itu benar-benar tidak masuk akal dan tidak masuk secara syar'i, ya. Nah, maka marilah ya kita sadari, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Kemudian ya, ya wa antum ta'lamun di sini masih dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ya. Ai ta'lamuna annahu la niddalahu wa annahu na'am biyadihil khalqu war rizqu wat tadbiru fala taj'alu lahu syarikan fil ibadati. Ya, janganlah kalian jadikan sembahan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui, ya, maka kata Syekh Utsaimin maksudnya adalah kalian mengetahui bahwa tiada tandingan bagi Allah. Ya, yang kalian juga telah tahu bahwa di tangan Allah lah satu-satunya, ya, yang bisa menciptakan, memberi rezeki, mengatur segala sesuatu. Maka janganlah kalian jadikan sekutu bagi Allah dalam peribadahan. Kemudian kita tambahkan sedikitnya. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, ya. Huwa Imaduddin. Ibnu Katsir adalah, ya, Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnu Umar. Nama beliau adalah Ismail bin Umar, ya. Al-Qurashi Ad-Dimashqa, ya. Al-Hafidhul Masyhur sahibut tafsir, ya, wa tarikh min talamidhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau ini sangat terkenal sekali, ya, termasuk yang karya beliau yang paling terkenal diantaranya adalah tafsir Qur'anil Azim, ya, dan juga Bidayah wa Nihayah. Tafsir Qur'anil Azim, ya, tentunya dalam bidang tafsir, Bidayah wa Nihayah itu dalam tarikh, ya. Nah, dalam sejarah, ya, dari awal penciptaan bumi, ya, sampai, ya, kejayaan Islam beliau ceritakan sampai beliau, ya, ketika beliau hidup, ya. Nah, beliau termasuk muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tufiya sanata arba'in wa sab'ina wa sab'imi'atin hijriyatan. Beliau meninggal tahun 774 Hijriah rahimahullahu taala. Nah, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah, dalam tafsir beliau terhadap ayat ini, ya. Lima bayyana al-muallifu rahimahullahu ta'ala annal wajiba alaina an na'budallaha wahdahu la syarika lahu bayyana fima ya'ti syai'an min anwa'il ibadah. Oh ya, setelahnya ini adalah penjelasan di bawahnya. Nah, namun, ya, komentar Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat ini, ya, dari ya ayuhan nasu, ya, ubudu rabbakum sampai akhir tadi, ya, itu kata Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadzal asya, pencipta segala sesuatu ini, ya, yang menciptakan bumi, menciptakan langit, memberi rezeki dan sebagainya, ya, huwal mustahiqu lil ibadah, adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, ya. Jadi beliau mentakkid, menguatkan, ya, apa yang dikatakan, ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dalam tafsirnya, pencipta segala sesuatu itu adalah yang berhak untuk disembah. Jadi kalau ada, ya, mafhum mukhalafahnya, kalau ada yang disembah selain Allah, ngapain harus kita sembah, ngapain harus kita ikuti? Karena dia tidak bisa menciptakan apapun, ya, dari alam semesta ini, ya. Insya Allah, ya, kita akan masuk pada jenis-jenis ibadah, dan ini akan ada 13 poin kalau tidak salah, ya. Nah, insya Allah akan kita rinci, ya, setelah itu UTS-nya itu. Nah, ya, tolong dipersiapkan untuk hafalannya, ya. Nah, hafalan matannya, karena UTS-nya nanti ada hafalan dan juga ada tulis, ya. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.